Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nessa menyusut sudut matanya, rasa haru dan ganjalan di hati mengikis seiring doa dan restu yang diberikan ibu dan kakaknya. Aku tahu kamu sudah berubah dan Gama juga sempat menemui ibu dan aku untuk minta maaf terkait masalah yang pernah lalu. Kami tidak mungkin mengukung pertikaian ini terus hingga berlarut, ujar Tere tenang. Dia pria yang baik, sangat cocok denganmu yang lembut. Imbuh perempuan itu terlihat tegar. Nessa semakin terguguh mendengar perkataan kakaknya yang sudah banyak berubah. Semenjak 2 tahun lebih terakhir kali bertemu, gadis itu tidak mampu berkata banyak selain gumaman terima kasih dan rasa haru. Semoga rencana pernikahan kalian diberikan kelancaran. Doakan Mbak juga tengah menjalani terapi rutin. Aku insya Allah ingin segera menyusulmu, ujar Tere yang membuat Nessa semakin lega dengan pengakuan kakaknya. Benarkah? Aku berbahagia atas kabar ini. Semoga Mbak juga dilancarkan dengan segala rancangan yang ada. Doa Nessa tulus. Keduanya kembali tersenyum sambil memeluk haru. Mama Rianti ikut bergabung memeluk kedua putrinya. Sungguh kebahagiaan yang tak bisa digantikan. Nessa pamit pagi itu dengan hati lega. Sesampainya di rumah kosnya, menemukan Bu Marta dan supirnya sudah menunggu di depan rumah singgahnya. "Assalamualaikum Tante," sapa Nessa dengan ramah. "Sayang, kamu dari mana? Ayo ikut Tante, kita harus nyiapin semuanya buat persiapan nikahan kalian," ujar Bu Marta cukup antusias. "Secepat ini ya Tante?" tanya Nessa belum persiapan apapun. "Iya sayang, kamu ikutin aja, biar itu menjadi urusan Tante dan keluarga. Lagian Gama udah masrahin semuanya, hari ini dia ngantor dulu, nanti nyusul," ujar Bu Marta dengan rancangan agendanya. "Tapi Tante, Nessa belum izin ke pihak kantor, gimana ya?" ujar gadis itu ragu. "Nggak bisa libur?" tanya Tante ikut galau. "Nessa kan baru, jadi kalau mendadak libur gimana ya? Gini aja deh Tante, sore setelah dari kantor gimana?" Pekerjaan juga masalah tanggung jawabnya. Ia sudah terikat kontrak kerja selama masa 3 bulan dan bila seenak meninggalkan kantor atau keluar tanpa sebab akan dikenakan penalti. "Oke deh, bisa diatur waktunya. Gama meminta minggu ini kalian sudah menikah. Bagaimana nak?" "Terserah baiknya Tante saja," ujar Nessa mengiyakan. Nessa sungguh tidak masalah, keluarga dari pihak Gama yang akan mengakomodasi semuanya. Hanya saja ia susah untuk izin cuti jika tidak mendesak. Perempuan itu harus membuat schedule yang tepat agar tidak bertabrakan dengan hari penting yang sudah digadang-gadang. Akhirnya pagi itu Bu Marta kembali pulang sembari mengantar calon menantunya sampai kantor. Sementara Nessa kembali bekerja hingga menjelang sore seperti biasanya. "Nes, buru-buru amat, kemana?" tanya Nawang demi melihat temannya yang terlihat sibuk. "Iya, udah ditungguin orang di depan, duluan ya," ujar Nessa bergegas. Calon ibu mertua itu begitu antusias dan tepat waktu menyambut kepulangan calon menantunya. "Tante, maaf jadi nungguin," ujar Nessa sungkan. Sore ini tak sendiri, melainkan Gama yang menjadi drivernya. "Langsung berangkat Gam, keburu sore," ujar Bu Marta menyeru. "Siap mah," jawab pria itu fokus menyetir. Mobil melaju dengan kecepatan sedang. Mereka menuju butik kenamaan yang sudah dipesan Bu Marta sebelumnya. Tentu saja mempersiapkan pakaian pengantin yang akan digunakan mempelai berdua. "Ayo sayang, turun," titah Bu Marta menanti calon mantunya. Gama hanya sebagai pengamat yang sesekali tersenyum lalu menundukkan pandangannya canggung. Rasanya sudah tidak sabar menanti di mana hari yang halal untuk keduanya, supaya tidak ada batas pandangan untuk keduanya.
Pilih dulu mau yang kayak gimana, ujar Bu Marta memberikan pilihan untuk kedua calon pengantin. Gimana baiknya Nesa aja mah, gak mengikut, ujar pria itu mengikuti selera calon istrinya. Nesa menjatuhkan pilihan pada gaun muslimah modern berwarna putih gading untuk membersamai akad mereka nantinya. Selesai memesan cepat sesuai selera Nesa, tidak lantas pulang. Rupanya Bu Marta mengajak membeli sebuah cincin pernikahan. Gama mengekor dua perempuan itu dengan seksama. Rasa bahagia semakin nampak di depan mata. Model yang simpel aja mah, Nesa gak suka yang ramai. Kali ini Gama berpendapat, benar adanya. Calon istrinya itu memang tidak begitu suka sesuatu yang mencolok. Polos maksudnya sayang, apa tidak terlalu monoton? Mama pengen yang paling bagus di sini, ujar perempuan itu begitu antusias. Alhamdulillah, yang ini ya sayang. Masya Allah, cantik banget di tangan kamu, puji Bu Marta saat gadis itu tengah mencoba cincin putih itu dengan mata berkilauan. Nesa terharu dengan perlakuan calon ibu mertuanya yang dirasa begitu menyayangi dirinya. Makasih tante, ujar Nesa tersenyum. Sama-sama sayang, tolong jaga kesehatan ya, persiapkan dirimu untuk menjelang pernikahan kalian. Semoga tidak ada aral melintang dan semua dimudahkan. Amin. Acara yang dinanti keluarga besar Gama Hardi Yoga beserta keluarga mempelai calon wanita, di mana hari ini keduanya akan mengikrarkan janji suci di hadapan para saksi dan semua yang hadir. Perempuan 23 tahun itu nampak anggun dengan balutan gaun putih modern. Ia duduk didampingi Bu Rianti dan kakaknya agak menepi, sementara mempelai pria tengah bersiap menghadap Pak Penghulu dan tamu yang menjadi saksi di acara sakral tersebut. Ijab kabul dilakukan di rumah dengan tamu undangan terbatas. Permintaan Nesa untuk tidak melakukan pesta besar, Gama pun menyetujui hal itu. Bu Maman rasa syukur yang mengharu biru terucap dari mulut mungil itu. Perempuan yang sedari tadi menunduk khidmat mendengarkan mempelai pria mengikrarkan ijab kabul dengan satu tarikan nafas. Sah! Dan kata itulah yang menjadi tanda bahwa kehidupan baru telah dimulai. Setitik bening kristal berembun di pelupuk mata pria itu, meraup kedua tangannya dengan perasaan lega luar biasa setelah sempat semalam tidak bisa tidur lantaran terlalu bersemangat plus deg-degan. Lantas mengambil wudhu menunaikan 2 rakaat sunnah malam itu, memohon petunjuk untuk pernikahannya, kehidupan setelahnya, kesehatan keluarganya, dan semua orang-orang yang ia sayangi. Keduanya nampak malu-malu saat dipertemukan untuk yang pertama kali setelah halal untuk keduanya. Indah, bahkan terasa sejuk bila dibalut dengan keridoan. Gama tersenyum menyambut pengantin perempuan untuk duduk menyelesaikan berkas-berkas yang harus dibubuhi tanda tangan keduanya, sementara tangan Nesa mendadak gemetar saat pria itu menyematkan cincin perkawinan mereka yang dibalas dengan kecupan selamat datang di mahligai indah yang akan mulai dirajut. Masya Allah, cantik banget istri aku, puji Gama tersenyum haru setelah sebelumnya merasakan ketegangan yang luar biasa. Akhirnya senyum itu kembali terbit dengan status baru keduanya. Nesa balas tersenyum. Nampak pasangan pengantin itu terdeteksi malu-malu padahal mau. Sungguh membuat orang-orang yang melihat pun menjadi gemas sendiri. Udah boleh dipegang Gam, dicium juga boleh, seloroh Ustadz Aka yang hari itu datang bersama Sali istrinya. Keduanya memenuhi undangan spesial dari keluarga besar Gama. Iya Ustadz, terima kasih sudah berkenan hadir Ustadz dan Bu Ustazah. Suatu kehormatan bagi kami sekeluarga. Terima kasih untuk bimbingannya selama ini. Semoga Allah balas dengan banyak kebaikan.
Usai memberikan doa dan selamat untuk pengantin yang tengah berbahagia, keluarga Ustadz akan menikmati jamuan yang sudah tersedia. Aku bahagia atas hari ini. Semoga kebahagiaan terus membersamai kalian berdua, walau sesungguhnya aku patah hati, ucap Bima yang siang itu datang seorang diri tanpa pasangan. Bukan berarti tidak laku-laku, tapi terlalu banyak yang mengantri di belakang membuatnya bingung sendiri. Terima kasih kawan atas doanya. Semoga bahagia segera membersamai kamu juga, bertemu dengan orang yang tepat. Doa Gama tulus. Kedua pria yang pernah sangat menyayangi Nesa tanpa pamrih itu saling berpelukan haru. Kedua sahabat itu saling melempar senyum sebelum akhirnya saling berfist fight dengan perasaan karau. Sebenarnya aku pengen meluk kamu, tapi aku tahu kamu sudah berhijrah. Doakan aku semoga disegerakan menyusul juga, biar bisa meluk tanpa hambatan, ucap Bima yang seketika membuat senyum Nesa semakin lebar. Pria itu selalu pengertian padanya. Semoga Allah segerakan jodoh untuk pria sebaik Bima. Pasti Bim, kamu orang baik. Semoga cepat dipertemukan dengan orang yang baik juga, balas Nesa yakin. Terlepas hidupnya yang belangsak, Bima adalah pria yang begitu baik dan tulus. Di urutan yang kesekian, sebenarnya sudah hadir sedari pagi menemani Mbak Tere. Pria bersahaja itu nampak kalem berjalan seiringan dengan Mbak Tere. Dia adalah pemuda yang pernah dijodohkan untuknya, Rashid. Pemuda itu ternyata berniat merajut tali silaturahmi kembali, menyambung keluarga dengan Mbak Tere. Mereka juga ke panggung pengantin mendoakan kebaikan untuk kedua mempelai. Selamat Mas Gamah dan adikku Nesa, semoga selalu diberikan kebahagiaan, ucap Tere tulus. Terima kasih Mbak. Keduanya berhambur dalam pelukan hangat kedamaian. Tamat.